Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berencana melakukan penambahan kegiatan usaha dengan menyasar segmen produksi dan penjualan perhiasan. Pengembangan kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja perseroan dalam jangka panjang. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berencana melakukan penambahan kegiatan usaha yang menyasar ke segmen produksi dan penjualan perhiasan, custom produk dan barang lainnya termasuk laboratorium wear yang terbuat dari logam mulia. Hal ini juga mengacu pada rencana jangka panjang perusahaan 2025 hingga 2029. Salah satu tema strategis dalam jangka panjang adalah penguatan fungsi penjualan emas termasuk penetrasi ke lini pasar baru melalui kolaborasi, akuisisi, ataupun kegiatan lainnya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Antam berencana melakukan penambahan kegiatan usaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang dapat mengakomodasi aktivitas penambahan kegiatan usaha tersebut. Direktur Operasi dan Produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, Hartono mengatakan, pengembangan kegiatan usaha komoditas tersebut diharapkan mendukung pencapaian target kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Perseroan telah mempersiapkan tenaga ahli untuk mendukung penambahan kegiatan usaha dari tenaga ahli yang telah bekerja di Antam. Perseroan memproyeksikan dengan penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan penjualan Rp571 miliar dan laba bersih Rp41,96 miliar di 2025. Di 2029, Perseroan berpeluang memperoleh penjualan Rp1 triliun dan laba bersih Rp78,28 miliar. Nantinya, Antam akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPST di 12 Juni 2025 untuk penambahan kegiatan usaha tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal pergerakan saham Antam sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, baik dalam bulanan ataupun juga secara year to date ataupun dalam tahunan, di mana penguatan yang terjadi sampai sejauh ini untuk saham Antam ditopang oleh kinerja kuartal pertama di 2025, di mana pendapatan dan juga laba ini mengalami kenaikan ratusan persen di tengah kenaikan harga komoditas emas global pemirsa. Dan hari ini masih melanjutkan penguatan di tengah informasi terkait juga dengan rencana ekspansi ke depannya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, updatean pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di 2.540 pada perdagangan kemarin, dibuka menguat di 2.560, penguatan berlanjut di 2.682 hingga ke 2.780 jelang penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi. Pada penutupan sesi pertama, penguatan terbatas ke 2750 dan pembukaan sesi kedua menguat kembali ke 2767. Saat ini saham Antam bergerak di level 2750 pemirsa, menguat di 8,27%. Di mana dalam satu bulan terakhir sudah menguat di 68,20%, secara year to date sudah menguat di 80,33%, dan 3 bulan terakhir menguat di 82,12%. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham Antam dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan karena sebelumnya Antam sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam. Di Desember masih diperdagangkan di 1.400-an, 2 Januari menguat ke 1.500-an pemirsa, namun di awal Februari kembali tertekan ke 1.380-an. Di awal Maret kembali menguat ke 1.500-an, namun di perdagangan April saham Antam kembali mengalami tekanan yang cukup dalam ke 1.400 dan 1.300-an pemirsa. Namun di perdagangan Mei hingga April saham Antam mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga ke level 2780, paling tidak ini merupakan level tertinggi lebih dari dalam 1 tahun terakhir, ditopang dari sisi kinerja dan lonjakan harga komoditas emas dan ekspansi akan dilakukan ke depannya oleh Antam. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, di mana posisi price to earning ratio-nya atau PER dari Antam ada di kisaran 7,75 kali, PSR-nya di 0,63 kali, PBV-nya di 1,96 kali, dan PCFR di kisaran 7,94 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.